acara Tri Indonesia dimanapun Anda berada saat ini. Ya, senang sekali rasanya bisa berbagi perdana di acara Zoom ini. Ya, perkenalkan saya Rusdiono, saya asli putra Ladon, Lombok Timur. Ya, yang saat ini alhamdulillah masih konsisten menjalankan bisnis ini. Ya, latar belakang saya adalah dulu seorang karyawan di salah satu perbankan di Lombok. Ya, waktu itu aktivitas menjalankan pekerjaan saya yang paginya berangkat jam 6:30, pulangnya jam 5. Ya, saya di bagian kredit. Ya, saya di bagian kredit itu kerjanya ya bisa kita katakan itu enggak segampang pegawai bank biasanya yang kerjanya dalam seperti teller hanya menghitung uang atau mengecek komputer seperti itu. Tapi kalau kita yang di bagian kredit ini kerjanya benar-benar kita sebagai tombak perusahaan seperti itu. Ya, yang mulai dari verifikasi berkas, survei, bahkan setelah kredit pun cair itu kita kerjanya di situ baru kita mulai kerjanya sebenarnya. Karena untuk maintenance nasabah itu tidak hanya untuk 1 bulan atau 2 bulan, bahkan bisa sampai 3 tahun seperti itu, Pak Frans. Oke, jadi cukup banyak kesibukannya ya di sana, Pak ya, saat itu ya? Ya kalau kita berbicara kesibukan mungkin ya kita sebagai ujung tombak perusahaan itu yang sebagai marketing ya paling sibuk di antara karyawan yang lainnya seperti itu. Kalau saya dengar di perbankan ini sebenarnya kalau secara karir itu sebenarnya cukup bagus. Apa betul, Pak? Penghasilannya, kalau kita berbicara hasil atau tentang kerjaannya sih memang enak. Cuman dari segi hasil juga enak dan bagus juga. Cuman satu kekurangan kita waktu di perbankan apalagi sebagai marketing itu kita tidak punya waktu sama sekali, Pak Prats. Jadi benar-benar ya kerjanya itu dari jam 7 pagi sampai jam 5, bahkan bisa paling telat kita pulangnya itu jam 7 sampai jam 8 malam. Hanya sering saya katakan ya sekarang ini ya dulu saya seorang mantan pembalap dadakan, Pak Frans. Ya kenapa saya katakan mantan pembalap dadakan ya? Karena setiap paginya itu berangkatnya jam 6:30. Tahu sendiri kalau sudah jam 6:30 pagi itu padat sekali lalu lintas. Jadi mau nggak mau untuk ngejar supaya tidak telat itu kita harus balap. Nah begitu pun juga ketika misalkan akhir bulan ya berubah lagi jadi pembalap dadakan seperti itu untuk kejar target ya seperti itu, Pak Frans. Berarti sebelum ketemu Tri-Eye saat itu sebenarnya udah sempat jenuh dengan pekerjaan atau gimana, Pak? Kalau di pekerjaan sih saya merasa tidak pernah jenuh karena memang saya senangnya itu yang kerja yang di luar seperti itu, Pak Pran. Cuman jenuhnya ada karena ya dulu waktu itu ada pergantian kepala unit. Nah dari situ mulai ada perasaan tidak nyaman dengan lingkungan pekerjaan. Ya, walaupun misalkan ya kita tidak berbicara hasilnya saja. Kalau kita berbicara hasil ya memang hasilnya lumayan besar. Cuman kembali lagi ke lingkungan pekerjaan yang membuat kita tidak nyaman seperti itu. Oke, berarti lebih banyak karena mungkin tidak cocok dengan lingkungan yang baru ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Oke, nah bagaimana ceritanya dari pengalaman tadi bisa ketemu dengan Tri-Eye? Apa ada customer yang mengajak atau gimana? Ya, jadi awalnya saya bergabung di Tri-Eye Network ini begitu. Saya sering berkunjung ke nasabah saya, sebut saja namanya Pak Masal HM ya, yang saat ini sekarang berposisi leader agensi. Ya, di awal-awal beliau tidak pernah prospek, Pak Frans. Beliau tidak pernah menjelaskan bisnisnya, tidak pernah menjelaskan programnya. Hanya saja beliau setiap saya datang itu bercerita bahwa dia ikut asuransi di perusahaan miliknya Salim Group. Nah, kemudian dari situ dia bercerita bahwa Salim Group ini ya yang produknya yang kita konsumsi katanya setiap hari. Nah, setiap saya ke sana itu bahkan hampir sampai 2 bulanan, setiap ke sana dia selalu cerita. Akhirnya berbekal dari ceritanya itu saya coba untuk browsing. Ya, browsing di internet, saya browsing coba buka YouTube, nah dan di YouTube pun saya temukan yang aneh, Pak Frans. Di sana judulnya itu menguak kebohongan bergabung di CAR3 Network. Itu kalau saya nggak salah ingat, video itu berdurasi 42 menit. Ya,
Itu saya tonton habis, ternyata ujung-ujungnya video itu mengajak join. Kemudian saya googling lagi, coba googling, cari informasi, ternyata ya walaupun judulnya negatif, ya tapi isinya positif seperti itu. Akhirnya tanpa diajak, tanpa diprospek, ya saya mencari yang namanya Pak Masal ini untuk bergabung. Ya, waktu bergabung pun tidak diajak secara langsung gitu ya, maksudnya ya? Tidak diajak secara langsung, tidak pernah dijelaskan, hanya saja saya mencari informasinya di Google sama di YouTube. Ya, berbekal karena memang setelah saya pelajari, saya baca-baca informasinya, ya seperti inilah produk untuk jangka panjang yang saya butuhkan untuk anak saya. Kebetulan waktu itu anak saya masih berumur kurang lebih sekitar mau masuk 2 tahun, Pak Frans. Jadi kalau misalkan saya ini investasikan untuk jangka panjang 20 tahun, 25 tahun ke depan, ini bisa mengcover untuk biaya kuliahnya seperti itu. Oke, berarti awalnya karena manfaat produk atau karena bisnisnya? Saya di manfaat produknya, Pak Frans. Karena sedikit pun tidak terlintas untuk kepikiran ke program bisnisnya, karena memang saat itu ya masih dengan nyaman dengan penghasilan waktu di tempat kerja yang dulu. Oke. Sebagai seorang yang pernah bekerja di bank, bukannya justru malah sudah punya dana ya? Artinya yang sudah terbiasa dengan menabung dan lain sebagainya gitu, enggak ya? Ya, bisa kita katakan kita sering menyarankan orang untuk menabung, tapi kita sendirinya ya sulit sekali namanya untuk bisa menyisihkan untuk tabungan. Tabungan ada, tapi untuk jangka pendek saja, Pak Frans. Yang jangka panjangnya yang belum sempat. Ya, betul sekali. Ya. Oke. Kemudian ya waktu bergabung itu ya ada kejadian uniknya, Pak Frans. Jadi waktu itu waktu saya bergabung, saya cari leader saya ini, dia memberikan persyaratan yang aneh-aneh. Karena saya memang belum tahu waktu itu, dia suruh saya serahkan KTP suami istri, kartu keluarga, fotokopi buku nikah, terus NPWP, semuanya, bahkan sampai pas foto 4x6. Karena beliaunya juga belum tahu juga bahwa tidak seperti itu persyaratannya kita bergabung. Ternyata setelah beberapa bulan saya bergabung, ya terlalu lengkap ya. Yes, hampir seperti kita menyerahkan berkas kredit. Hanya saja kalau di kredit kurangnya surat keterangan usaha seperti itu. Ya. Nah, ketika awal masuk udah bergabung, posisi masih kerja, lantas apa yang ada di pikiran Pak Yono? Mau jalankan bisnisnya atau gimana? Sebelumnya sih memang tidak ada niat sama sekali untuk menjalankan bisnis ini, Pak Frans ya. Saya hanya aktif bayar premi saja sampai bulan Januari 2018 itu. Cuman ada keluarga yang pulang dari Bali, ya dia menceritakan, dia nanya ke saya, gimana nih kalau saya masukkan tabungan jangka panjang di bank untuk biaya sekolah adikmu, katanya. Ya, waktu itu saya sarankan kalau di bank untuk jangka panjang, saya saran jangan deh. Gitu. Nah, beliaunya cerita, katanya dia sering diceritakan nih program dari CAR nih di Bali. Nah, kan dia cerita seperti itu, akhirnya ya saya juga nabungin anak saya di CAR. Nah, dari situ mulai dia, bisa nggak kamu daftarin adikmu untuk ikut join daftar di situ? Bisa. Nah, akhirnya berbekal dari situ, saya menghubungi leader saya Pak Masal ini. Nah, diarahkan ke leader saya Pak Yusi Muhsin yang saat ini juga berposisi leader agensi untuk mendaftarkan paman saya ini. Seperti itu. Nah, berbekal dari situ dia join 2 polis ya atas nama istri dan dia sendiri. Nah, dari situ Pak Yusi Muhsin menyarankan saya, Pak Yon, ini masih tanggal 22. Pak Yon, ayo cari referensikan 3 lagi biar bisa dapat 1 elit. Lumayan loh, 1 elit itu kurang lebih 1 juta, seperti itu bahasanya beliau. Oh ya gitu. Akhirnya saya cukupkan nih Pak Frans, bisa dapat 1 elit. Nah, waktu itu kita masih pendaftarannya masih sampai tanggal 25 Pak Frans di awal 2018. Nah, itu ingat saya tanggal 23 Januari. Setelah dapat 1 elit ini, Pak Yusi mengatakan,
wah Pak Yon, ini kita masih ada sisa waktu 2 hari. Ayo bisa, referensikan 5 saja. Biar cukup double edit, lumayan loh 2 juta beliau. Akhirnya ya karena memang basic kita di marketing, daftar nama sudah ada, dengan gampang sekali tinggal nyuruh datang ke rumah, jelaskan programnya sebentar, melalui menggunakan video, karena memang waktu itu saya belum bisa presentasi sama sekali. Produknya juga belum saya pahami untuk bisnisnya. Akhirnya saya berbekal video jelaskan seperti itu, Pak Frans. Nah, Kasih lihat akhirnya di tanggal gitu ya. Ya, di tanggal 24 saya bisa dapat 9 orang, ya 9 ID di tanggal 24. Ya, di tanggal 24-nya ini Pak Yusi berkunjung lagi ke tempat saya. Ini Pak Yon nih, ini tanggal 24. Nah, bagaimana kalau Pak Yon cukupkan saja 10. Daftarkan istrinya satu polis. Nah, waktu itu saya kebingungan juga Pak Frans. Karena memang waktu itu kan kita berpatok sama gaji pokok, kita nggak berpatoknya sama gaji sama insentif. Saya waktu itu posisi gaji pokok kurang lebih sekitar 2,5. Nah, saya mikirnya langsung kalau misal saya gunakan ini untuk daftar 2 polis, artinya saya harus setiap bulan itu keluar 700.000. Dengan uang 2,5, artinya masih sisa sekitar 1,8. Saya bingung juga untuk hidup 1 bulan yang nggak mungkin bisa 1,8 dengan keadaan sudah punya anak seperti itu. Tapi ya berbekal dari situ saya yakin ya udah deh Pak Yusi, daftarkan saja. Nah, malam itu juga langsung didaftar. Nah, setelah itu saya nggak ingat-ingat lagi bisnis 3i Network ini, nggak ingat tentang bisnis, saya fokus ke pekerjaan saya. Akhirnya di tanggal 20 Februari beliau tiba-tiba japri lewat WhatsApp. Ya, WhatsApp, selamat Pak Yon, ya ini hasil kerja 3 hari lumayan 3.300.000 katanya. Saya kaget, wah ini bisnis kok ngeri sekali ya. Hanya kerjanya ini gini-gini, ngereferensikan orang, ngajak orang terus dapatnya 3,3. Nah, dari situ di tanggal 20 Februari itu saya mulai terbuka Pak Frans tentang bisnisnya. Akhirnya tanggal 20 itu saya langsung coba belajar presentasi ya berbekal hanya dengan video yang saya download di YouTube, saya mampu bisa referensikan 3 elit. Ya, 2 elit untuk saya, 1 elit untuk istri saya. Wis. Nah, kemudian di bulan Maretnya itu saya lihat statement bonus. Ya, bulan Maret saya lihat statement bonus itu di angka 5,7. Nah, dari situ setelah melihat statement bonus yang di angka 5,7 itu, saya mulai tergoda, Pak Frans. Saya mulai tergoda dengan bisnis ini. Wah, ini bisnis ini, kalau misalkan saya kerjakan jangka panjang, saya targetkan 1 tahun, berarti saya akan terima bonus selama 36 tahun. Dengan asumsi, dengan target, saya harus bisa double elite setiap bulan. Ya. Setiap bulannya double elite, artinya kan kalau bulan ini saya bisa double elite, saya akan terima bonus selama 3 tahun. Ya, dengan 12 kali 3, maka totalnya 36. Nah, kalau saya kerjakan ini fokus 1 tahun, berarti saya akan terima bonus selama 36 tahun. Nah, akhirnya ya, bulan Maret saya mulai, ya seperti yang saya katakan barusan, saya sudah mulai tergoda, saya udah mulai mikir lagi. Akhirnya saya mengajukan resign di tempat kerja saya. Oke, saya dengar keluarga nggak dukung waktu resign. Ya, memang waktu mengajukan resign, ya istri terutama tidak sama sekali mendukung saya resign. Ya, kalau saya sih walaupun dilarang, saya maklumi saja. Kenapa? Yang namanya perempuan pasti pikirannya bagaimana nih kebutuhan keluarga, bagaimana nih kebutuhan anak, pasti akan berpikirnya seperti itu. Tapi saya coba, karena memang saya sudah benar-benar paham dan saya benar-benar yakin bahwa bisnis ini jalan saya untuk menuju cepat untuk menggapai impian, ya akhirnya saya biarkan saja walaupun dilarang. Itu sampai 3 hari saya nggak teguran sama istri. Nggak teguran, akhirnya di hari ketiga saya coba bujuk lagi nih. Ya seperti ini, akhirnya ya walaupun dalam keadaan cemberut tetap dibuatin kopi seperti itu. Oke Pak, waktu berhenti dari kerjaan kantor, posisi leader agensi, mengalami kesulitan nggak untuk transisi dari pekerjaan kantor ke 3i full time? Kalau
Kesulitan sih nggak merasa kesulitan Pak Pran, malah waktu itu setelah saya mengajukan resign, saya benar-benar berada kena di zona nyaman Pak Pran. Setelah resign itu karena memang sudah tidak ya ada ikatan kerja, saya anteng nyaman setiap pagi itu ngopi pagi ya. Hampir 1 minggu itu saya tidak pernah menjalankan bisnis 3 Network. Tapi karena mungkin ya yang namanya rezeki Pak Frans ya, saya tiba-tiba saja nih dijapri oleh mentor saya Pak Ahmad Rashid Ridho, ya bro kamu nih gimana, keluar dari zona nyaman kok tambah nyaman. Nah dari situ langsung terketuk kaget, waduh benar juga ya, ini udah hampir 1 minggu saya diam di rumah terus. Akhirnya saya nggak nunda-nunda lagi, saya langsung keluar, ganti baju, keluar, langsung prospek ke Polsek Lombok Timur. Ya alhamdulillah dapat closingan 1 IG seperti itu. Dan berkal dari situ saya terus jalan terus gitu. Iya, ya. Dan bagaimana prosesnya menuju silver agency? Tentu kan nggak gampang, Pak ya. Boleh diceritakan secara singkat, Pak? Ya memang kalau kita bilang sulit ya sulit, kalau memang kita bilang gampang juga gampang. Tapi yang saya rasakan sih tidak begitu banyak kendala, Pak Pran. Kembali saya perbaiki niat saya di bisnis ini. Jadi berbalik dengan pekerjaan yang lama, saya memberikan orang itu kredit selama 3 tahun. Artinya dia baru bisa cair kreditnya itu saat baru cair saja dia baru senang. Dan dia akan susahnya selama 3 tahun. Nah, tapi di bisnis ini saya membantu orang 1 kali, maka dia akan senangnya selama 3 tahun. Berbanding terbalik dengan pekerjaan saya. Jadi yang saya lakukan di awal ya niatnya membantu orang lain juga untuk berpenghasilan dari bisnis ini seperti itu. Mengikuti proses menuju ke silver agency ini saya sih tidak terlalu banyak pikirkan Pak Frans. Saya hanya ikuti arahan dari leader-leader yang sudah bergabung duluan di bisnis. Ya, oke. Berarti tidak terlalu ada kendala berarti lah Pak ya? Ya, kendala berartinya sih sampai saat ini ya, saya katakan kendala ya, mengarahkan mitra-mitra, mengarahkan agen-agen kita ini untuk ke sistem, untuk menghadiri pertemuan, untuk menjalankan bisnis ini sesuai sistem, itu sih kendalanya saat ini. Tipsnya apa Pak? Kan tentu untuk sukses perlu proses dan seringkali tidak mudah ya prosesnya, suka ada jatuh bangun dan tadi ada orang-orang yang kadang sulit untuk disampaikan bagaimana duplikasi harus bisa berjalan. Bagaimana Pak Yono menghadapinya? Ya, perlu kita ketahui yang namanya bisnis ya, apalagi bisnis kita ini mengajak orang untuk asuransi dan investasinya untuk jangka panjang. Tentunya akan banyak sekali orang yang negatif Pak Frans. Ya, saya berbekal ingat dari bahasanya Bapak Kron Agensi 005 Bapak Arya Wirajaya. Ya, penghalang kesuksesan terbesar kita itu bukan dari jauh, tapi mulai pertama penghalang kesuksesan terbesar kita itu adalah dari keluarga. Kemudian teman. Ya, setelah teman baru orang lain. Nah, berbekal dari situ ya, walaupun misalkan seandainya teman-teman atau sahabat yang setiap hari kita samaan berpikir negatif, ya jalan terus. Karena prinsipnya ya bukan hanya satu orang, bukan satu manusia yang ada di dunia ini. Seperti itu. Oke. Fokus sama tujuan ya Pak ya? Yes, betul sekali. Oke, baik. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan Pak Yono sebelum kita akhiri durasinya? Ya, closing statement ya. Kesempatan ini saya mau ucapkan kepada leader-leader saya, Bapak Yusi Musin, Bapak Ahmad Rashid Ridho, Bapak Anto. Kemudian terima kasih juga supportnya buat tim-tim saya. Ya, saya bisa berposisi leader agensi bukan karena hebat, ya, tapi karena tim dan mentor lah yang hebat, Pak Frans. Jadi mitra 3i Network dimanapun Anda berada, saat baru pertama kali bergabung di bisnis 3i Network ini, Anda tentukan dulu tujuannya. Tujuannya apa? Kalau Anda sudah ketemu tujuannya apa, yakinilah tujuan Anda tersebut. Yakini tujuan Anda ini bisa tercapai seperti itu.
Kemudian perlu diketahui, dalam menjalankan bisnis ini, Anda semua pasti akan ketemu 3 tipe orang. Yang pertama, Anda pasti akan ketemu penonton. Yang kedua, Anda pasti akan ketemu komentator. Yang ketiga, pasti Anda akan ketemu pemain. Ya, sudah kita tahu penonton itu tugasnya hanya bersorak-serai. Mengeluarkan duit, bersorak-serai. Kemudian komentator. Ya, pasti sudah tahu tugasnya komentator ini mengomentari apa yang akan kita kerjakan. Nah, yang ketiga pemain. Yang pemain ini artinya orang yang akan sebisa bisa kita ajak untuk menjalankan bisnis. Kita lihat dari ketiga ini pasti satu yang akan dibayar paling mahal, yaitu pemain. Ya, jadi jangan pernah risaukan, jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa walaupun saat ini Anda masih banyak yang nolak. Karena prinsipnya bersahabatlah kita dengan penolakan. Karena dengan penolakan ini, hanya dengan penolakan ini akan membuat kita bisa bertumbuh.